Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirsayati dari kelas 11C, kelompok 2 Matematika kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Kartawi Harja dari kelas 11C, kelompok 2, materi matematika kelas 11. Cindy Febiola 11C. Perkenalkan, nama saya Sahali Praba dari kelas 11C. Cobaan ruang sampel. S. Semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau kejadian. NS. Anggota dari ruang sampel atau banyaknya titik sampel. Rumus ruang sampel adalah NS atau N pangkat 2. Contoh nomor 1. Tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan 2 uang logam. Apabila uang logam kita lemparkan, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama sisi angka dan yang kedua sisi gambar. Kalau kita lemparkan, apa yang akan muncul? Bisa kita data menggunakan tabel dan diagram pohon. Langsung kita baca baris ke kolom kotak. Pertama, AA, yang kedua AG, yang ketiga G, yang keempat GA, yang kelima GG. Bisa juga menggunakan diagram pohon. Diagram pohonnya itu AG, yang A kita jadi 2, jadi AG, angka dan gambar, yang angka AA, yang gambar AG. Dan untuk yang gambar kita juga bagi 2, AG, yang A GA, yang G GG. Sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Jadi banyak anggota ruang sampelnya adalah 4. Untuk soal nomor 2. Tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan 2 dadu. Kita buat tabel seperti contoh yang nomor 1. Ruang sampel 2 dadu. Dadu yang pertama kemungkinan ada 1 sampai 6. Dan dadu yang kedua pun 1 sampai 6. Kita baca dari baris kemudian kolom. Kolom 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, dan 1, 6. Begitupun yang kolom 2. Kemudian kolom 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Begitupun baris ketiga. Dan seterusnya sampai terisi penuh. Jadi, banyak ruang sampel tersebut adalah 36. Tentukan ruang sampel pada pengambil 3 bola dari kantong yang berisi 2 bola merah dan 4 bola putih. Ruang sampel NS kombinasi 2 ditambah 4X sama dengan kombinasi 6X. X pengambilan bola. Pengambilan 3 bola sama dengan kombinasi 6 3. NS sama dengan 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 3 ini kita coret. 5 dikali 3 15, 15 dikali 4 60, 60 dibagi 3 20. Jadi ruang sampel pada pengambil 3 bola dari kantong yang berisi 2 bola merah dan 4 bola putih adalah 20. Contoh nomor 4. Tentukan ruang sampel pada pengambilan 2 buah kartu dari seperangkat kartu bridge. NS sama dengan 62 kartu. NP 2. 52 kombinasi 2 sama dengan 52 faktorial per 50 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 52 dikali 51 dikali 50 faktorial per 2 dikali 1 dikali 50 faktorial. Karena 50 penyebut pembilangnya sama, jadi kita coret. 52 dibagi 2 sama dengan 26. 26 dikali 51 hasilnya 1326. Jadi
Ruang sampel pada pengambilan 2 buah kartu dari seperangkat kartu bridge adalah 1326. Peluang kejadian rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian yang diinginkan, sedangkan NA sama dengan banyak anggota dalam ruang sampel, dan NS adalah banyaknya semua kejadian. Nah, peluang kejadian itu tidak lebih dari 1. Contoh yang pertama, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul jumlah kedua dadu bilangan prima adalah... Jawabannya pertama-tama kita harus cari tahu dulu bilangan prima itu apa aja. Nah, bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7, 11, dan lainnya. Nah, habis itu kita tuh bikin tabel buat dadunya. Jadi kan dadunya ada 2, jadi tabelnya tuh dari samping kanan ke samping kiri, bikin dari angka 1 sampai 6, dan dari atas ke bawah itu juga 1 sampai 6. Nah, terus tuh kita bikin kotak dari 1 sampai 36. Nah, kotaknya itu kita diisi dari kayak 1,1 sampai 6,6. Nah, habis itu kita cari bilangan prima yang ada di tabel tersebut. Nah, bilangan prima yang ada di tabel itu adalah 1,1, 1,2, 2,1, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, 5,6, 6,5. Nah, jumlah dari bilangan prima yang ada di tabel itu ada 15. Jadi, N prima sama dengan 15. Karena jumlah dadunya ada 2, jadi 6 dikali 6 kan 36. Nah, terus habis itu masukin ke rumusnya. Rumusnya kan PA sama dengan NA per NS. NA sama dengan 15 dan NS sama dengan 36. Karena mereka berdua bisa dibagi 3, jadi 5 per 12. Jadi peluang munculnya jumlah kedua dadu bilangan prima adalah 5 per 12. Contoh yang kedua adalah dari 8 buku yang berbeda, terdiri atas 3 buku cerita dan 5 buku politik, disusun dalam sebuah rak. Jika diambil secara acak 3 buku, tentukan peluang mendapatkan 2 buku cerita dan 1 buku politik. Jadi tinggal dimasukin ke rumusnya. Rumusnya kan PA sama dengan NA per NS. Nah, jadi kan ada buku cerita kan ada 3. Jadi 3 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 per 8 kombinasi 3. Kenapa bisa 8 kombinasi 3? Karena 8 itu jumlah semua buku dan 3 itu semua jumlah yang diambil. Sama dengan 3 faktorial per 2 kali 1 faktorial dikali 5 faktorial per 4 kali 1 faktorial per 8 faktorial per 5 kali 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial dikali 5 kali 4 faktorial per 1 kali 4 faktorial per 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Nah, yang 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 itu kan 2-nya bisa dicoret, jadi coret, sisa 3. Nah, terus yang 5 kali 4 faktorial per 1 kali 4 kan 4-nya juga bisa dicoret, jadi sisa 5. Per kan, terus yang 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial itu kan 5 bisa dicoret, jadi 5 coret. Nah, 3 kali 2 kali 1 itu kan 6, jadi 6 penyebut dan 6 pembilang tuh bisa dicoret, jadi 3 dikali 5 per 8 dikali 7 sama dengan 15 per 56. Jadi, peluang untuk mendapatkan 2 buku cerita dan 1 buku politik sama dengan 15 per 56. Soal ketiga. Dalam kotak berisi 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih. Akan diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan A. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. B. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya 2 kelereng putih.
Jawaban yang A itu dimasukin dulu ke rumusnya. Rumusnya KPA sama dengan NA per NS. Jadi 5 kombinasi 2. 5 itu dari jumlah kelereng merahnya ada 5. 2 itu kelereng merah diambilnya 2 dikali 7 kombinasi 1. 7 itu jumlah kelereng putih dan 1 itu jumlah kelereng putih yang terambil per 12 kombinasi 3. 12 itu jumlah semua kelereng dan 3 itu jumlah kelereng yang terambil. Sama dengan 5 faktorial per 2 kali 3 faktorial dikali 7 faktorial per 1 kali 6 faktorial per 12 faktorial per 3 kali 9 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Karena 3 pembilang sama penyebutnya sama, jadi dicoret. 4 sama 2 kan bisa dicoret, jadi sisa 2 dikali 7 kali 6 faktorial per 1 kali 6 faktorial. Karena pembilang sama penyebutnya ada angka 6, jadi angka 6 nya dicoret per 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 9 faktorial. Karena pembilang sama penyebutnya ada angka 9, jadi 9-nya bisa dicoret. Nah kan 3 kali 2 kali 1 itu kan 6, jadi 12 dibagi 6 itu kan 2, jadi 10 dikali 7 per 2 kali 10 kali 11 sama dengan 7 per 220. Karena 70 sama 220 bisa dibagi 10, jadi 7 per 22. Jadi peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih adalah 7 per 22. Jawaban yang B itu pertama-tama dimasukin dulu ke rumusnya. Rumusnya kan PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 7 kombinasi 2. 7 itu banyaknya kelereng warna putih dan 2 itu banyaknya kelereng warna putih yang terambil dikali 5 kombinasi 1. 5 itu banyaknya kelereng warna merah dan 1 itu banyaknya kelereng warna merah yang terambil ditambah 7 kombinasi 3. 7 itu banyaknya kelereng warna putih dan 3 itu banyaknya kelereng warna putih yang diambil per 12 kombinasi 3. 12 itu jumlah semua kelereng dan 3 itu semua jumlah kelereng yang terambil. Sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial dikali 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial ditambah 7 faktorial per 3 faktorial 4 faktorial per 12 faktorial per 9 faktorial 3 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Karena penyebut sama pembilang ada angka 5, jadi bisa dicoret. 6 itu bisa dicoret sama 2, jadi sisa 3 dikali 5 kali 4 faktorial per 1 kali 4 faktorial. Karena penyebut sama pembilang ada angka 4, jadi bisa dicoret. Ditambah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Karena penyebut sama pembilang ada angka 4, bisa dicoret. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6, jadi 6 pembilang sama penyebut bisa dicoret, jadi sisa 7 sama 5 per 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 9 faktorial. Karena penyebut sama pembilang ada angka 9, jadi dicoret. 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6, jadi 12 dibagi 6 itu kan 2, jadi sisa 2 kali 11 kali 10 sama dengan 7 dikali 3 dikali 5 ditambah 35. Kenapa dapat 35? Karena 7 dikali 5 itu jadi hasilnya 35 per 1 per 220 per 1 sama dengan 140 per 220. Karena 140 sama 220 bisa dibagi 10, jadi hasilnya 14 per 22. Tapi 14 per 22 bisa dibagi 2, yaitu 7 per 11.
Jadi peluang terambilnya sekurang-kurangnya 2 kelereng putih adalah 7/11. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinan terjadinya paling besar. Rumusnya adalah FH sama dengan N dikali PA. FH adalah frekuensi harapan, N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. PA adalah nilai peluang terjadinya kejadian A setiap percobaan. Contoh soal 1. Dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan frekuensi harapan yang terambil adalah kartu as jika percobaan dilakukan sebanyak 78 kali. Jawab. S itu artinya satu set kartu bridge. Jadi NS sama dengan 52. A itu kejadian terambilnya kartu as. Jadi NA ada 4. N adalah banyak percobaan, ada 78. Terus cari peluangnya dulu. PA sama dengan NA per NS. Itu rumusnya. Jadi 4/52 disederhanain jadi 1/13. Terus cari frekuensi harapan dihitung. FA sama dengan N dikali PA. Jadi 78 dikali 1/13 sama dengan 6 kali. Jadi frekuensi harapan terambilnya kartu AS adalah 6 kali. Contoh soal kedua. 3 dadu dilempar bersama sebanyak 432 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul jumlah ketiga dadu sama dengan 9. Jawab. Diketahui NS adalah jumlah 3 mata dadu dari 3 dadu yang dilempar. Sama dengan 216 dari 6 kali 6 kali 6. NA ada 21 dari jumlah mata dadu yang dijumlahin itu sama dengan 9. Ada 1,2,6 dijumlahin sama dengan 9. Terus 1,3,5, 1,4,4 dan seterusnya. Dicari peluangnya dulu. 21/216 disederhanain jadi 7/72. Terus hitung frekuensi harapannya. 432 dikali 7/74 sama dengan 42. Jadi frekuensi harapan muncul jumlah dadu sama dengan 9 adalah 42 kali. Contoh soal 3. Sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu 3? Jawab. Diketahui jumlah mata dadu adalah 6. Terus NA adalah jumlah mata dadu yang kurang dari 3. Ada 2. Hitung peluangnya dulu. PA sama dengan 6/2 disederhanain jadi 1/3. Terus mencari frekuensi harapannya. FA sama dengan 60 dikali 1/3 sama dengan 20. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu 3 adalah 20 kali. Peluang komplement. Rumus peluang komplement itu PA pangkat C sama dengan 1 dikurangin PA. PA pangkat C itu maksudnya peluang kejadian bukan A. Nah, PA itu peluang kejadian A. Misalnya gini, peluang komplement itu kejadian dari sebaliknya. Misalnya, di saat kita melempar sebuah dadu, jika A ini kejadian munculnya barisan prima, maka A komplement munculnya barisan bukan prima. Dan jika A ini munculnya bilangan ganjil, maka A ini adalah genap. Contoh soal peluang komplement nomor 1 dan nomor 2. Contoh soal yang pertama itu, peluang seseorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Jawabnya, PA-nya itu kan 0,54. Nah, rumusnya itu PA pangkat C sama dengan 1 dikurangin PA, yang berarti 1 dikurangin 0,54. Hasilnya itu 0,46. Jadi, peluang komplement ia tidak diterima di PTN adalah 0,46. Contoh soal yang kedua itu, 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu
tidak akan duduk berdampingan? Jawabnya, NA sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 24 dikali 6 sama dengan 144. Yang dimaksud adalah 5 dikurangi 1 kan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, si 4 faktorial kan hasilnya 24. 3 faktorial itu hasilnya 6. Jadi 24 dikali 6 adalah 144. Kita turun ke bawah. NS sama dengan 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Hasil dari 6 faktorial itu adalah 720. Nah, peluang 3 orang berdampingan itu sama dengan PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 144 dibagi 720 sama dengan 1/5. Nah, yang ini peluang 3 orang tidak berdampingannya. Tadi kan peluang 3 orang yang berdampingan. Sekarang peluang orang yang tidak berdampingannya. PA pangkat C sama dengan 1 dikurangin PA sama dengan 1 dikurangin 1/5 sama dengan 4/5. Jadi peluang komplement kejadian 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan adalah 4/5. Nah, 1/5 itu dapat dari mana? Nah, jadi tuh kita awal tuh nyari peluang 3 orang yang berdampingan dulu. Kan hasilnya tuh 1/5. Itu tuh buat si PA-nya. Habis kita nyari 3 orang yang berdampingan itu, kita bakal nyari yang gak berdampingannya. Jadi sebelum kita nyari yang gak berdampingan tuh, kita nyari yang berdampingan dulu. Yang gak berdampingannya kan 4/5 itu hasil dari PA sama dengan 1 dikurangi PA pangkat C sama dengan 1 dikurangin PA. Kan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Jadi hasilnya itu 4/5. Contoh soal yang terakhir, peluang komplement. Yaitu dari seperangkat kartu Bright diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil bukan kartu keriting. Sebelum kita ke jawabannya, saya mau jelasin kalau 13 itu jumlah seluruh dari kartu As dan 52 itu jumlah seluruh dari kartu Bright. Kita ke jawabannya. PA pangkat C sama dengan 1 dikurangin PA sama dengan 1 dikurangin 13 kombinasi 2 dibagi 52 kombinasi 2 sama dengan 1 dikurangin 13 dikali 12/2 dikali 1 dibagi 52 dikali 51/2 kali 1. 12 sama 51 itu dapat dari mana? Saya jelasin kalau 12 itu dapat dari 13 dikurangin 1. Nah, kalau 51-nya itu hasil dari 52 dikurangin 1. Sama dengan 1 dikurangin 13 kali 12 faktorial dibagi 52 dikali 1 faktorial sama dengan 17/17. Hasilnya pecahan dikurangin 1/17 sama dengan 16/17 dibalik. Jadi peluang terambil bukan kartu keriting adalah 16/17. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.